Shalom adik-adik, gimana kabarnya di rumah? Sehat-sehat kan? Walaupun kita tidak boleh keluar rumah, tapi kita harus tetap beribadah di rumah ya. Jangan melupakan kewajiban kita untuk tetap berdoa dan memuji Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan Yesus di tengah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan kami menghadap tahta-Mu yang suci ini Tuhan.
kami berkumpul, walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung Tuhan, tapi kami tetap ingin bersatu hati. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu Kak Sela. Tuhan, Engkau berkati Kak Sela, agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik, sehingga adik-adik dapat mendengarkan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, berfirmanlah Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, serta bukalah telinga kami Tuhan, agar firman yang Kau sampaikan dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo semuanya, Shalom, ketemu lagi dengan Kak Sela. Nah, pastinya kalian gak boleh bosan kan ketemu sama Kak Sela. Nah, kalian tahu gak kemarin firman Tuhannya apa? Tentang Samuel yang dipanggil Tuhan menjadi pelayannya. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan tentang Daud menjadi raja. Dibuka Alkitabnya ya, siapin dulu Alkitabnya kalau mau ibadah. Nah, ayatnya kita buka dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-13 dengan judul perikop Daud diurapi menjadi raja. Nah, kali ini Kak Sela mau cerita tentang Daud. Kalian pasti udah gak asing dong tentang cerita Daud menjadi seorang raja. Nah, kalian tahu gak raja sebelum Daud itu siapa? Nah, ya benar, raja sebelum Daud itu adalah Raja Saul. Raja Saul ini dipilih oleh Samuel untuk menjadi raja di tanah Israel. Tapi Raja Saul ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak tanggung jawab dengan rakyat-rakyatnya, karena si Saul ini memiliki sikap yang egois. Oleh karena itu Tuhan mengutus Samuel untuk mencari raja yang baru. Nah, kalian tahu nggak raja yang baru itu siapa? Nah, seperti yang Kak Sela tadi katakan, raja yang baru itu adalah Raja Daud. Nah, oleh karena itu Samuel diutus Tuhan untuk bertemu dengan Isai. Isai adalah ayah dari Daud. Waktu itu Tuhan Yesus mengutus bahwa Samuel, kamu harus pergi ke tanah Bethlehem untuk bertemu dengan Isai. Oleh karena itu kamu harus mengurapi anak-anak Isai dan Isai. Kemudian anak-anak Isai itu ada berapa? Ada yang tahu? Ya, semua anak Isai itu ada 8. Nah, waktu itu 7 anak Isai ini dia bertemu kepada Samuel. Mereka bertemu satu persatu. Nah, kemudian semua udah diurapi oleh Samuel. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel bahwa dari semua itu belum ada yang cocok. Nah, tapi menurut Samuel ini bahwa ke-7 orang itu sudah cocok karena perawakannya yang bagus dan tinggi besar, udah cocok buat jadi seorang raja. Karena jadi seorang raja pasti butuh seseorang yang kuat, yang memiliki perawakannya bagus kayak gitu. Nah, tapi kata Tuhan itu belum ada yang cocok. Coba tanya lagi ke Isai, masih ada anaknya lagi enggak? Lalu Samuel disuruh oleh Tuhan untuk memanggil anaknya Isai yang satu itu. Nah, anaknya yang satu itu masih ada di ladang. Dia baru menggembalakan domba-dombanya, karena Daud ini adalah pekerjaannya sebagai penggembala domba. Kemudian Daud ini dipanggil. Nah, kemudian Tuhan mengatakan kepada Samuel, ya Samuel ini udah cocok untuk menjadi raja di tanah Israel. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Nah, dari situlah Daud diutus menjadi raja di tanah Israel menggantikan Raja Isai. Nah, walaupun si Daud ini cuma menjadi
seorang penggembala domba, tapi dia memiliki hati yang baik untuk melayani Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak melihat perawakannya, Tuhan Yesus tidak melihat dari tampang atau wajahnya, tapi Tuhan Yesus melihat dari ketulusan hati Daud untuk melayani Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan berkenan kepada Daud dan Daud dipanggil menjadi raja atas Israel. Oleh karena itu kesimpulan dari firman Tuhan kali ini adalah Tuhan Yesus memanggil seorang raja, yaitu Daud. Tuhan Yesus tidak memandang dari rupa, Tuhan Yesus tidak memandang dari materi, mau kaya, mau miskin, mau perawakannya bagus, mau perawakannya biasa aja, itu bukan masalah. Tapi yang terpenting adalah hati kita, ketulusan hati kita untuk melayani Tuhan Yesus. Ketika kita hatinya sudah tulus untuk melayani Tuhan Yesus, pasti kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain, dan kita bisa tanggung jawab atas tugas dari Tuhan Yesus. Nah, sekian firman dari Kak Sheila. Nah, nanti jangan lupa dibaca ayatnya ya, dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 16, biar kalian lebih paham lagi tentang cerita Daud. Nah, sekian dari Kak Sheila. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga-Mu ya, kami mengucap syukur Tuhan jika kami sudah memuji muliakan nama-Mu dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, dan biarlah firman yang kami dengarkan tentang Daud dapat menjadi pelajaran bagi kami Tuhan Yesus ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami, terlebih bagi teman-teman kami Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang di sekeliling kami. Dan biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, Engkau memampukan kami, walaupun kami masih kecil-kecil Tuhan Yesus, tapi kami memiliki kerinduan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu seperti Daud Tuhan Yesus, yang memiliki hati ketulusan untuk melayani-Mu dan bertanggung jawab atas semua tugas-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.